Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Ega Raditya dari 11 TKJ 3. Nah, di sini saya akan mewawancarai salah satu budidaya ternak tanaman timun. Nah, di sini dengan siapa, Kak? Ini perkenalkan, saya Ratna Ayu. Saya narasumber dari Bagas Ega Raditya mengenai tanaman timun. Nah, di sini saya tidak akan banyak cakap, kita langsung ke pertanyaan pertama aja. Nah, pertanyaan pertama nih, apa jenis tanah yang paling cocok untuk menanam tanaman timun? Biasanya kalau untuk tanaman timun sendiri, usahain sih tanahnya subur, terus tanahnya itu gembur agar nanti untuk proses pembibitannya itu gampang bertunas gitu. Jadi usahakan untuk budidaya timun itu diperlukan tanah yang gembur dan tanah yang subur. Nah, yang kedua nih, bagaimana cara menanam benih timun agar tumbuh dengan baik? Kalau untuk penanaman timun mulai dari benih, biasanya itu kita dari bibitnya sendiri usahain kita pakai bibit yang kualitasnya oke lah, grade A gitu. Usahain sebelum ditanam, biasanya tuh kalau dari saya pribadi, saya kan sebelumnya juga pernah tanam cabai, tanam bawang juga, dan beberapa adalah sedikit gitu ya untuk konsumsi sendiri gitu. Jadi kalau untuk tanaman timun sendiri, usahain bibitnya itu direndam dulu. Bibitnya direndam di air hangat kurang lebih 10-15 menit. Nah, kita bisa lihat tuh ada yang mengambang, ada yang tidak mengambang. Jadi kita pilih bibit yang paling bagus. Biasanya yang bagus itu yang mengambang. Setelah itu kita tiriskan dulu di tisu. Jadi usahain bibitnya itu jangan sampai lembab. Kita tiriskan dulu di tisu. Dan untuk pembibitannya sendiri, sebelum tanaman timun sendiri bertunas besar, itu usahain kita penanamannya di polybag kecil. Polybag kecil itu ya? Iya, jadi di plastik kecil. Kita pupuk, kita rawat. Kalau udah bertunas ya sekitar mungkin 5-10 cm, baru kita pindahin ke area tanam di tanah gitu. Jadi di polybag dulu, baru kita pindahin ke area tanam di tanah. Bagus sekali jawabannya. Nah, pertanyaan yang ketiga nih, kapan waktu yang paling baik dan tepat untuk menanam timun? Karena kan kalau tanaman sendiri, bukan cuma timun ya, kalau tanaman sendiri itu kan memerlukan cahaya matahari yang cukup. Jadi usahain di musim yang mataharinya cukup. Bisa dibilang bukan musim kemarau, bukan musim hujan juga sih. Jadi musim tengah-tengah gitu. Kayak pagi hari tuh. Iya, cukup sinar matahari, tapi jangan terlalu berlebihan juga. Gitu. Nah, yang keempat nih, apa aja sih langkah-langkah dalam merawat tanaman timun tuh? Kalau untuk merawat tanaman timun, karena kan kalau nggak salah ya tanaman timun itu kan merambat ya. Nah, usahain sebelum dia bertunas lebih tinggi lagi, usahain kita tuh harus ada kayu. Gimana sih kayu yang buat tempat dia merambat, atau enggak dibikin semacam pagar. Terus kalau untuk pemeliharaannya sendiri, kita ya seperti biasa usahain dilakukan penyiraman. Kalau enggak musim hujan, penyiraman mungkin 1-2 kali dalam sehari. Pemupukan usahain di area polybag atau di area tanamnya itu jangan ada kayak tanaman lain, karena itu bakal menghambat tumbuh kembang si tunas itu. Jadi nggak pupuknya itu nggak fokus buat memperbesar si tanaman timunnya tadi. Jadi usahain kalau misalnya ada rumput dicabutin gitu. Jadi biar pertumbuhannya fokus. Biar nggak mengganggu. Iya, biar nggak mengganggu tumbuh kembang si timun itu. Gitu. Nah, ini pertanyaan yang terakhir nih. Bagaimana cara mengendalikan hama pada tanaman timun? Kan hama tuh sangat ganggu banget tuh kalau buat tanaman. Betul. Jadi kalau untuk hama sendiri, usahain area tanam kita itu
bukan area yang terbuka. Jadi agar nggak mengganggu kayak tikus, ayam atau hewan lainnya, itu usahakan kita dipagerin sekelilingnya, diberi pagar pembatas. Kalau enggak untuk hama yang lain seperti rumput, sering-sering kita cabut. Terus kalau misalnya sebenarnya kalau cacing kayak gitu sih masih oke lah ya, nggak mengganggu. Mungkin kayak tikus, kayak ayam itu kan mengganggu ya. Jadi sebisa mungkin kita untuk area tanamnya kita pagerin sekelilingnya. Oh, pagerin gitu ya. Ya. Ya, terima kasih buat Kakak Ratnayu telah memberi jawaban dan saya terima kasih sudah dijawab. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.